Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha' mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Faqala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Qala ta'ala fil hadithil qudsi uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad. Uhibbul faqir al-mutawadi' wa hubbi lil ghina al mutawadhi ashad. Wa uhibbu syekh at-ta'i wa hubbi li syabi at-ta'i ashad. Wa uhibbul ghina al karim wa uhibbul ghani al karim. Wa hubbi lil faqir al karim ashad. Wa abghadu thalathan wa bughdhi li thalathin ashad. Abghadul ghani al mutakabbir wa bughdhi lil faqir al mutakabbir ashad. Wa abghadu syab al 'asi wa bughdhi li syaikhil 'asi ashad. Wa abghadul faqir al bakhir wa bughdhi lil ghaniyil bakhil ashad. Qala ta'ala fil hadithil qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadits qudsi, uhibbu thalathan, aku mencintai tiga perkara, wa hubbi li thalathin ashad, dan cintaku kepada tiga perkara lebih aku sukai. Uhibbul faqir al-mutawadhi, aku cinta kepada orang yang fakir, tawadhu, rendah hati. Wa hubbi lil ghani al-mutawadhi ashad, dan cintaku kepada orang kaya yang mutawadhi, yang tawadhu, yang rendah hati, itu lebih aku cintai. Wa uhibbu syekh at-ta'i, dan aku cinta kepada orang tua yang taat. Wa hubbi li syab at-ta'i ashad, dan cintaku kepada seorang pemuda yang taat itu lebih aku cintai. Wa uhibbul ghani al-karim, aku cinta kepada orang kaya yang dermawan. Wa hubbi lil faqir al karim ashad, dan cintaku kepada orang yang fakir yang dermawan lebih aku cintai. Wa abghadu halal wa abghadu thalathan, dan aku tidak suka kepada tiga perkara. Wa bughdhi li thalathin ashad, dan aku tidak suka kepada tiga perkara ini lebih lagi. Abghadul ghani al mutakabbir, aku tidak suka kepada orang kaya yang sombong. Wa bughdhi lil faqir al mutakabbir ashad, dan aku lebih tidak suka kepada orang yang miskin sombong, orang yang fakir sombong. Wa abghadu syab al 'asi, aku tidak suka kepada seorang pemuda yang bermaksiat. Wa bughdhi li syaikhil 'asi ashad,
dan aku lebih tidak suka kepada orang tua yang bermaksiat. Wa abghadul faqir al-bakhil, aku tidak suka kepada orang miskin, orang fakir yang pelit. Wa bughdi lil ghaniyil bakhil asyad, dan aku lebih tidak suka kepada orang yang kaya tapi pelit. Insyaallah. Nah, ini ada hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi derajatnya ada Al-Qur'an, kemudian hadis qudsi, baru hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi ini langsung yang berfirman adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi selain yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku cinta kepada 3 perkara, dan cintaku kepada 3 perkara lagi itu lebih aku cintai. Yang pertama, aku cinta kepada orang fakir, orang yang miskin, tapi dia tawadhu, dia rendah hati. Wajar ya kalau orang miskin rendah hati, itu memang seharusnya. Tapi aku lebih cinta lagi kepada orang yang kaya dan dia tawadhu, dia rendah hati. Miskin mutawadhi, miskin fakir dia rendah hati. Ya, emang nggak ada yang bisa dia banggain, ya nggak ada yang bisa dia sombongin. Nah, tapi orang kaya tawadhu juga, dia rendah hati, itu lebih disukai oleh Allah. Tapi kalau kita lihat, kita ini semuanya adalah orang yang fakir, ya, nggak ada artinya fakir itu kan kita masih butuh, ya, masih butuh kepada selain kita. Kita masih butuh juga kepada Allah. Sekaya-kayanya orang itu pasti masih butuh kepada Allah. Ya, nah, makanya orang yang fakir mutawadhi, sabar dia dengan kefakirannya, ini luar biasa. Ya, ini orang yang disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang kaya mutawadhi, dia dikasih kekayaan, dikasih harta yang banyak, tapi dia nggak sombong, justru dia malah tawadhu. Ini lebih dicintai oleh Allah, karena dia ngerasa memang harta yang diberikan oleh Allah itu adalah titipan dari Allah, bukan hakikatnya punya dia. Ya, hanya dititipin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Allah cinta kepada orang yang fakir dan dia tawadhu. Dikatakan man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu, rendah hati karena Allah, tawadhunya karena Allah, bukan tawadhuan, bukan. Ya. Bukan biar dibilang oh ini orang masya Allah nih tawadhu, enggak. Tapi tawadhunya karena Allah, karena memang dia rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang tawadhu, orang yang rendah hati, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebaliknya, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang yang sombong, maka dia akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, iblis sombong, yang tadinya dia mulia, ibadahnya banyak, tapi dia sombong, udah selesai deh. Ya, disuruh sujud sama Nabi Adam, iblis mengatakan ana khairun minhu. Kalau udah ada kata-kata ana khairun minhu, udah nasallallahu al-afiyah, saya lebih baik dari dia. Ya, kata iblis ketika disuruh sujud sama Nabi Adam, ya Allah, ngapain saya sujud sama Nabi Adam? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Aduh, ini kata-kata ini serem nih ya. Kalau kita ngerasa saya lebih baik dari dia, ditakutin ada di dalam hati kita itu sombong. Ya, nasallallahu al-afiyah, lan yadkhulal jannah
Man kana fi qalbihi mithqala dzarrah minal kibr. Ya Allah, sallallahu alaihi. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya sekecil biji zarah ya kesombongan. Ya. Mudah-mudahan kita jadiin orang yang tawadhu, ya, orang yang rendah hati, karena kita memang merasa kita nggak punya apa-apa. Kita fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, Allah cinta kepada orang yang fakir, mutawadhi. Orang yang fakir dia tawadhu, tapi lebih lagi Allah cinta kepada orang yang kaya dan dia tawadhu, dia nggak sombong. Yang kedua, Allah cinta kepada orang tua, udah sepuh, taat. Ya, ada orang udah tua, dia taat, masya Allah, ibadahnya masya Allah. Ini disenangin sama Allah, ya. Tapi lebih dicintain lagi orang yang masih muda dan dia taat. Ya, ada orang taat udah tua, ya wajar dah. Justru kalau udah tua dia nggak taat, ini yang jadi pertanyaan ya. Mau ngapain udah tua nggak taat ya? Pokoknya udah 40 tahun ke atas, ada mulai khusyuk dah kita dah. Ya, jangan neko-neko lagi dah. Dah. Pokoknya dia harus taat aja udah. So, tinggal nunggu waktu udah nih. Ya. Nah, itu orang tua yang taat, Allah suka. Allah cinta kepada orang tua yang taat. Tapi lebih Allah cintain orang masih muda, dia taat. Masya Allah. Ya. Bahkan dikatakan termasuk dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah. Ya, ada seorang pemuda yang dihabisi masa mudanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada anak muda di saat-saat waktu mudanya dia tuh enggak dihamburin buat nyenengin hawa nafsunya aja, tapi dia habisin masa mudanya buat taat kepada Allah. Nah, ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang tua taat, Allah suka, dan memang seharusnya begitu. Ada anak muda, dia lebih taat lagi. Nah, ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah suka kepada orang kaya yang karim, yang dermawan. Ya. Kaya, dermawan, Allah suka. Tapi Allah lebih suka lagi orang yang fakir, dermawan. Gimana itu? Orang fakir, dermawan, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kaya, dermawan, ya wajar karena dia ada hartanya, dia dermawan. Tapi orang yang fakir, dermawan, wah lebih luar biasa lagi deh. Dia fakir, dia pas-pasan misalkan, ada lebih sedikit kasih, ini Allah lebih suka lagi. Ya, kalau orang kaya ngasih wajar dah tuh. Ya, karena memang dia dikasih banyak oleh Allah. Makanya dalam satu hadis yang lain, para sahabat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang fakir-fakir nih, sahabat-sahabat yang fakir, ya, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tuh orang-orang kaya enak tuh. Ya, mereka masuk surga dengan kekayaannya. Ya, orang-orang kaya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf kan kaya tuh. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan masuk surga dengan hartanya tuh beliau. Ya, karena kedermawanannya. Orang-orang sahabat yang lain yang nggak punya harta bilang karena kepengen, ya, seperti orang-orang sahabat yang lain dikasih kekayaan oleh Allah, juga dermawan. Maka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya beliau itu masuk surga dengan pahala kekayaannya, dengan kedermawanannya yang engkau berikan harta, titipkan harta kepada mereka. Kami gimana nih? Ya, orang-orang fakir, orang-orang miskin.
Ya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, kalau memang orang fakir ini mau sedekah, ya, maka dikatakan tahlil sedekah. Ya, kita ngucapin la ilaha illallah itu dihitung sedekah buat orang yang miskin. Zikir itu sedekah, tasbih itu sedekah, tahmid itu sedekah. Nah, ini sedekahnya orang miskin ya. Yang nggak punya duit, banyakin zikir dah. Ya, banyakin zikir. Tapi bukan orang yang kaya, wah ada banyakin zikir aja sedekahnya nih. Pelit kalau begitu ya. Udah kaya, dia punya harta, tapi sedekahnya dengan banyak tasbih, banyak tahlil. Orang kaya dengan hartanya, tapi orang miskin kata Rasulullah masih bisa sedekah. Pertama dengan niat. Ya. Oh nih aneh kalau ya seandainya aneh jadi orang kaya, aneh bakalan sedekah, aneh bakalan. Nah, itu niatnya dapat ya. Ya, niatnya dapat. Nah, ini mungkin yang dikatakan orang miskin dan dermawan. Dia miskin dihitung dermawan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat. Tadi para sahabat ngelihat sahabat-sahabat yang kaya, giptoh. Pengen, oh kalau jadi orang kaya enak nih, bisa ngasih dia. Ya, nah, tapi keadaan dapat innamal a'malu binniyat. Kita juga begitu. Ya, misalkan kita masih belum punya, ya Allah enak kalau kayak ini orang yang dikasih kelebihan oleh Allah, hartanya banyak, bisa nyumbang pesantren, bisa bantuin orang, bisa, wah enak banget kalau jadi dia. Kalau seandainya anak jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa juga seperti dia. Nah, ini dapat niatnya tuh. Iya. Kalau ada orang kaya, dia dermawan, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang fakir tapi dia dermawan, lebih disukai oleh Allah. Ya. Nah, ini 3 perkara yang disukai oleh Allah. Yang pertama, orang fakir yang tawadhu, ya, disukai oleh Allah, dan Allah lebih suka lagi orang kaya yang tawadhu. Yang kedua, Allah suka kepada orang tua yang taat, lebih suka lagi kepada seorang pemuda yang taat. Yang ketiga, Allah suka kepada orang kaya yang dermawan, lebih suka lagi ada orang fakir yang dermawan. Ya. Nah, ini yang bahaya yang ketiga, yang selanjutnya. Allah tidak suka kepada 3 perkara dan lebih enggak suka lagi kepada 3 perkara. Yang pertama, Allah tidak suka kepada orang kaya yang sombong. Orang kaya sombong, Allah enggak suka. Tapi lebih enggak disukain oleh Allah fakir sombong. Gimana itu? Udah miskin sombong lagi. Ya Allah, nasallallahu al-afiyah. Kaya sombong, orang Allah enggak suka. Tapi ada orang miskin sombong, lebih nggak disukain oleh Allah. Misal ya, berarti ya, ada orang kaya sombong, ya wajar deh mungkin sombong karena hartanya, tapi nggak wajar juga ya, karena hartanya itu hanya, kalau dia tahu itu hanyalah titipan dari Allah. Yang sering tuh ya, sering kita dengar dulu kayak Zainuddin MZ tuh ya. Kayak Zainuddin, kata beliau tuh kalau mau lihat tuh paling enak hidupnya tukang parkir. Ya, ada mobil mewah masuk, oh dia, wah dia senang, tapi nggak sombong dia. Ya, ini kang jaga parkir yang di sini nih, dia nggak sombong tuh, Masya Allah. Mobilnya banyak, dia nggak sombong. Masuk mobil 1, 2, wah mobilnya banyak, tapi dia nggak sombong. Kenapa? Karena dia nggak ngerasa munyain, emang mobil orang, dia cuman jagain doang katanya. Udah selesai keluar mobil satu-satu, dia nggak sakit hati dia. Ya, karena memang bukan punya dia, mobilnya orang. Ya. Nah, kalau kita dititipin harta, begitu kata beliau. Ya, harta ini semuanya cuman titipan. Ketika kita dikasih harta, mau ngapain disombongin, karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika hilang hartanya, habis hartanya, ya udah, memang udah selesai titipannya berarti. Ya.
Nah, orang yang kaya sombong Allah nggak suka. Lebih nggak suka lagi orang fakir yang sombong. Ada orang miskin sombong, Allah nggak suka. Berarti ya ini lebih parah nih, udah miskin sombong. Nah, sallallahu alaihi kan memang Rasulullah SAW beliau mengatakan sabda kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir tuh kemiskinan bisa jadi orang kufur kepada Allah, nggak kuat. Ya kadang orang dicoba dengan kemiskinan itu nggak kuat, nggak sabar. Makanya kita minta selalu al-afiyah. Ya, kita minta selalu yang enak-enak aja. Ini 2 kali ini fakir sombong, udah fakirnya nggak enak, terus ditambahin lagi dengan sombongnya. Nasallallahu alaihi. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah juga nggak suka kepada seorang pemuda yang maksiat. Ada orang muda, ada anak muda maksiat, Allah nggak suka. Tapi lebih Allah nggak suka lagi orang tua maksiat. Ya. Oh, udah tua tapi belum tobat-tobat, ya Allah, nasallallahu alaihi. Anak muda aja maksiat Allah nggak suka. Ini ada orang dia tua tapi dia masih maksiat aja, nasallallahu alaihi. Lebih nggak disukain oleh Allah. Ya. Iya, udah tua belum tobat-tobat. Aduh, ngeri dah nih. Ya. Ya. Nah, ini yang kedua. Allah suka kepada seorang pemuda yang Allah nggak suka kepada seorang pemuda yang maksiat, dan lebih nggak disukain oleh Allah kalau ada orang tua yang maksiat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah ya Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ya, kita ingat umur dah ya. Nah, yang ketiga yang terakhir, wa abghadul faqir al-bakhir. Nah, Allah nggak suka kepada seorang fakir yang bakhil. Ada orang fakir pelit. Gimana itu ya? Gini mungkin gambarannya. Ada orang fakir nih, melihat orang kaya. Aneh ntar kalau jadi orang kaya, udah dah tuh hartanya buat aneh semua dah, nggak mau aneh kasih-kasih. Ya. Niatnya udah jelek. Kalau tadi kan niatnya yang pertama bagus dia. Ya Allah, enak ngelihat orang kaya tuh, dia bisa dermawan, bisa sedekah, dia bisa nyenengin orang dengan hartanya. Saya nggak punya apa-apa, mudah-mudahan kalau ini udah fakir niatnya jelek lagi. Aneh nih apa namanya, miskin begini, ya Allah miskin banget nih, ntar kalau aneh jadi orang kaya aneh gak bakalan ngasih dah, udah semuanya buat aneh dan puas-puasin. Nah, ini fakir dan bakhil ya, pelit. Ini Allah gak suka. Dan lebih Allah gak sukain orang kaya yang bakhil, orang kaya pelit, lebih Allah gak suka. Ada orang kaya pelit, Allah gak suka ya. Nah ini ada tiga perkara yang Allah suka dan 3 perkara yang Allah nggak suka. Mudah-mudahan kita diberikan dijadikan hamba-hambanya Allah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghanimatu majalisil dzikir al-jannah. Ya. Keuntungan majlis zikir itu adalah surga. Ya Allah, nah, kita sekarang hadir majlis zikir, majlis ilmu, maka mudah-mudahan nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan az-zikir adalah as-sana 'alallahi ta'ala. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tirdadusmihi ala sabilil ibadah, dan kita selalu mengingat, mengulang-ulang, menyebut-nyebut namanya Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Nah, lawannya zikir adalah ghaflah. Kita nggak ingat kepada Allah. Al-ma'na anna man yahduru majalis dzikir wa yuwadhibu 'alaiha imtala'a qalbuhu khasyatan wa khaufan min Allah. Arti hadis ini adalah arti hadis yang mengatakan keuntungan majlis zikir adalah surga ya. Artinya bahwasanya orang yang hadir majlis zikir, majlis ilim ya, yang dia selalu muwadhabah, yang dia selalu istiqamah untuk hadir majlis zikir,
nanti akan ada di dalam hatinya imtala'a qalbuhu khasyatan wa khaufan minallah. Akan ada rasa takut, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bedanya nih ya. Bedanya orang yang enggak pernah hadir majlis zikir, majlis ilmu sama orang yang hadir majlis ilmu. Minimal orang yang hadir majlis ilmu, majlis zikir, nanti dia ada rasa takut, ada rasa khusyuk karena ada yang ngingetin. Iya. Tapi kalau kita nggak pernah hadir majlis taklim, nggak pernah hadir majlis zikir, nggak pernah hadir majlis ilim, ya nggak ada yang ngingetin lagi, udah nggak ada rasa takut, ya akhirnya hidupnya begitu aja. Nah, kalau orang yang selalu hadir majlis zikir, majlis taklim, hatinya akan ada rasa khusyuk, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wasdada fi muraqabatil maula subhanahu. Ya, dan dia akan bertambah rasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia bakalan bertambah, oh kalau saya ini lagi diawasin sama Allah, saya dilihat oleh Allah. Nah, itu sebab hadir majlis zikir. Tsumma dafa'ahu dzalika ila kathrati ta'at wal iktida bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan rasa khusyuk karena takut kepada Allah dan tambah diperhatikan oleh Allah, maka dia semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu mustaqarruhu fil akhirah jannatu ridwan bi barakati majalis dzikir. Kalau udah seperti itu, nah, karena dia tadi khusyuk, takut kepada Allah, dia ngerasa diawasin oleh Allah, dia banyak taat, dia banyak ikutin Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah nanti tempatnya di akhirat adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkah apa? Berkah majelis zikir. Ya. Nah, ifadatul hadis. Nah, hadis ini memberikan faedah kepada kita, ya, bahwasanya al-hath ala huduri halaqatil ilm, ya. Memotivasi kita untuk hadir majlis ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, bayanu annama yunjihil mu'min min majalitsiz dzikir huwa maghfiratudz dzunub. Hadis ini menerangkan yang menyelamatkan seorang mukmin, ya, yang bisa menyelamatkan seorang mukmin itu diantaranya adalah majlis zikir, majlis ilmu. Kenapa? Karena di dalam majlis ilmu ada maghfiratudz dzunub. Ketika kita hadir majlis taklim, majlis zikir, ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya. Hadir majlis zikir, kita ingat kepada Allah, kita baca istighfar. Nah, mudah-mudahan dengan itu nanti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takfiru sayyi'at, dan keburukan-keburukan kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, digugurkan, diganti dengan kebaikan. Wa rahmatullahi taala wa rahmatullahi subhanahu wa taala, dan di dalam majlis zikir selain ada pengampunan dosa, ya, penghapusan kesalahan, dan di situ juga ada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mimma yaj'aluhu min ahlil jannah. Dengan itu menjadikan orang yang hadir majlis zikir, majlis ilim, nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kan kita masuk surga ya karena rahmatnya Allah. Termasuk yang menjadi sebab kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah majlis ilmu, majlis ta'lim. Nah, ini dua faedah aja, dua hadis yang kita baca, ya. Yang pertama tadi ada 3 perkara yang Allah sukai dan 3 perkara Allah yang enggak sukai. Nah, yang kedua, keuntungan kita hadir majlis zikir, majlis ta'lim, majlis ilmu, ya. Keuntungannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyain? Ada pertanyaan? Enggak ada? Karena mau nanya.
Hah? Baik, Marais ya. Seseorang yang dicintai Allah dengan diri ini orang yang sedang disalibkan oleh Allah. Akhirnya kalau tidak mencintai akan berbalik dengannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang gak dicintai oleh Allah. Masya Allah. Ketika kita taat, ya, ketika kita ibadah, nah ini salah satu kalau Allah itu cinta kepada kita, ya. Karena nggak mungkin Allah izinin kita bisa ibadah, misal kita nggak bisa sholat, kita bisa zikir, itu pasti itu adalah kehendaknya Allah, ya. Maka ketika kita dalam keadaan taat, nah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah izinin, ya, Allah izinin kita untuk mengingat Allah, untuk bisa beribadah kepada Allah, dan nggak mungkin Allah mengizinkan seorang hamba untuk bisa beribadah dan bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan izinnya Allah. Berarti ketika itu Allah cinta kepada hamba itu, ya. Nah, jadi selama kita masih taat, selama kita masih ibadah, kita banyak-banyak bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah dengan mengizinkan buat ibadah, buat bisa mengingat Allah, Allah sayang sama kita, gitu. Tapi jangan ngerasa buat orang lain, ya. Ini bisa ibadah nih, bisa hadir majlis taklim, bisa zikir. Ini orang yang dicintai oleh Allah nih, bukan buat orang gitu, ya. Ya, misalkan ente nggak sholat, aneh nih orang yang sholat, aneh orang yang dicintai sama Allah, aneh orang yang dimuliakan Allah. Enggak, itu buat kita bersyukur, ya. Bersyukurnya buat diri kita sendiri. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau kita lagi sendiri-sendiri itu kan dikatakan tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sana. Kita bertafakur sejenak itu lebih baik daripada ibadah selama setahun. Tafakur yang gimana? Tadi, ya Allah, alhamdulillah kita kalau lagi sendirian tuh, ya, alhamdulillah dikasih sehat, sehatnya kita bisa gunain buat ibadah, dikasih masih bisa zikir kepada Allah, masih bisa sholawat. Itu tafakurnya kita ngerenungin dengan nikmat-nikmatnya Allah, itu ibadah hati yang dikatakan oleh Syekh Al-Madan Al-Buti itu. Ibadah hati yang pahalanya lebih daripada ibadah zahir. Kita sholat biasa tuh, kalau diresepin sama hati, ya Allah, sambil kita sholat sambil kita ngerenung, alhamdulillah ya Allah nikmat banget bisa sholat, kasih sehat. Ini tuh ibadah hati itu lebih pahalanya daripada ibadah yang zahir, ya. Jadi kita ngeresepin nikmat-nikmat Allah, ngerasain nikmat-nikmat Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, itu ibadah lebih daripada ibadah yang zahir, ya. Nah, sebaliknya ketika kita lagi susah, kita lagi malas ibadah, kita harus introspeksi diri itu. Maka yang serem lagi, maka dikatakan bukan orang dia nggak mau sholat, bukan, karena Allah nggak mau dia sholat. Misalkan ada orang, ini kalau mau sholat berat, hadir majlis taklim mana berat lah. Itu bukan dia yang berat, katanya. Karena Allah belum kepengen dia buat sholat. Serem banget kalau gitu, ya. Masalahlah lah. Makanya kita tuh pas lagi malas-malas kita mikir gitu tuh, ya. Kok aneh sekarang, kok dulu kayaknya sholat enteng-enteng aja dah, tapi sekarang kayaknya berat banget. Nah, mikir tuh gitu tuh. Berarti aneh sekarang lagi nggak disukain sama Allah nih. Penyebabnya apa nih? Harus kita takutnya ada makanan yang kita makan haram, ya. Takutnya ada kelakuan kita yang Allah nggak sukain, ya. Karena orang-orang soleh itu beliau ngerasa nikmat ibadah, makanya kita jauh banget dah sama orang-orang soleh dah, ya. Orang-orang soleh itu nikmati dalam ibadah. Jadi beliau mau baca Quran sampai berkali-kali hatam itu nggak ada. Kita, ya Allah, banyak dosa banget. Baca Quran selembar 2 lembar aja udah, aduh. Iya. Buka Quran aja kadang kita
berat. Kenapa ya? Itu mungkin itu banyak maksiatnya. Orang soleh itu Allah kasih nikmatnya bukan kepada yang lain, pada ibadah. Coba dah kita dah baca Quran, baru berapa lembar, itu tuh jadi renungan banget tuh buat kita tuh. Nih kenapa badan berat banget ya? Apa nih? Apa coba yang ngebedain kita sama orang-orang yang dipilih sama Allah? Sama kan, makanannya sama, ininya sama. Tapi Allah kasih kenikmatan tuh sama orang, Masya Allah. Ya, nah ini pas nih bulan ini buat istighfar nih. Bulan Rajab kita buat istighfar, ya Allah. Kita istighfarin lagi ya Allah dosaannya. Bahkan ada istighfar tuh, ada susunan istighfar yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba yang menghalangi hamba dari kenikmatan beribadah. Ya, kita mungkin banyak dosa yang dengan dosa itu kita ibadah nggak nikmat, nggak semangat. Ya, nah, itu karena dosa-dosa kita. Nah, mudah-mudahan ya, dikatakan oleh orang-orang yang soleh tuh, puncaknya kenikmatan, kelezatan itu kalau kita bisa merasain nikmat buat ibadah. Anteng aja kita sholat, kita anteng, ya kita baca Quran anteng, kita zikir sama Allah anteng, nggak ada gelisah, nggak ada. Nah, itu tuh nikmat. Nikmat yang sesungguhnya itu adalah itu dia. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan tanda ketika Allah lagi cinta sama kita, kita dikasih taufik hidayah buat bisa ingat kepada Allah. Nah, sebaliknya ketika kita berat, ditakutkan ketika itu Allah lagi nggak suka sama kita. Ya, nah, itu masing-masing kita introspeksi diri kita sendiri aja tuh, bukan buat ukur sama orang lain, bukan. Ya, nah mungkin ada lagi tanya? Ayo lagi. Ah? Numpuk harta. Itu dosa kan? Numpuk harta termasuk dosa apa enggak? Numpuk harta termasuk tujuannya numpuk harta dia apa? Biar banyak. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul qabr. Apa itu artinya alhaakumut takatsur? Celakalah orang-orang yang menumpuk harta. Ya. Oh, aneh mau numpuk harta, mau diapain hartanya ditumpuk-tumpuk, pas mati udah selesai. Iya. Juga sebab kali. Iya. Kalau itu kasihin aja banyak tuh. Banyak orang yang butuh ya, jangan numpuk-numpuk harta. Apa itu menumpuk harta? Kapan orang-orang yang numpuk-numpuk harta itu dia bisa sadar? Hatta zurtumul qabr, sampai dia masuk ke dalam, nggak ada faedahnya. Tahu kenal siapa yang korun tuh? Korun itu hartanya bukan harta, bukan ininya dia, kuncinya aja, kunci buat apa namanya, gudang hartanya korun. Ya, ini saking numpuk hartanya si korun nih parahnya. Kuncinya dia tuh, kunci gudang buat nyimpan hartanya itu kuncinya doang ya. Kalau ditaruh di dalam peti, ya, itu 70 peti, peti-peti yang sebanyak itu dibawa sama 70 onta. Itu hartanya korun tuh. Gimana tuh kuncinya doang tuh? 70 onta bawa kuncinya doang. Tuh hartanya korun. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dikatakan dalam Al-Quran yang artinya ketika ini si korun kocak nih, dia orang yang lucu dia. Kalau kemana-mana itu kunci dibawa-bawa sama dia. Parah bang, nggak mau ontanya dibawanya. Itu saking pelitnya orang, nasallallahu alaihi itu ya. Bakhil, goni bakhil, kaya yang pelit, ditenggelamin. Nah, jadi kalau kemana-mana itu si korun, ya, itu kuncinya dibawa-bawa sama dia. Tapi orang subhanallah, emang orang kalau ngelihat dunia, pas lewat itu onta-ontanya korun yang 70 onta tuh, orang malah takjub, malah heran. Ya laitani mitlama utiya korun ya. Duh, seandainya aja aneh dikasih sama Allah buat seperti korun tuh, hartanya banyak, kuncinya doang dibawa sama 70 onta. Gimana tuh kalau ke sono bawa 7, kan repot ya. Ya Allah. Itu pas ada orang begitu dikatakan
ada orang-orang ngomong gitu, maka Al-Quran mengatakan celakalah kalian, thawabullah, pahalanya Allah lebih baik daripada hartanya Qarun. Iya, Qarun yang hartanya banyak begitu, dikatakan pahalanya Allah lebih baik daripada hartanya si Qarun. Kalau numpuk harta tuh kayak gitu tuh ya, pas udah selesai ya, Allah udah murka, udah tinggal apa, tenggelamin tuh hartanya tuh. Sampai sekarang kalau ada orang nemu harta karun ya, itu hartanya si Qarun. Nah, mau ngapain numpuk harta ya, jangan dah, nggak usah. Apalagi kebanyakan harta. Oh, nabung apa gimana nih? Makanya nanya numpuk hartanya kenapa tuh? Nggak ada tujuannya. Biar banyak buat apaan? Udah banyak, kalau udah banyak buat apaan? Banyak. Iya. Tapi dia tabungan di bank Pak, dikumpulin gitu Kecil. Ini harusnya motiva. Kumpulin motiva. Pokoknya apa namanya, kalau dia nabungnya apa namanya tuh, ngumpulin hartanya udah kagak ada kejelasan, udah nggak ada baiknya dah, mendingan dibagiin aja dah. Iya. Nah, kecuali tadi beda, oh dia nabung nanti misalkan buat apa, buat pergi haji, pergi haji nggak seberapa hartanya deh kan. Kalau dia waktunya wajib dia pergi haji. Ya, pokoknya orang yang numpuk harta nggak jelas, nggak buat apa-apaan tuh duitnya, nah itu nggak bagus. Ada juga harta pulang itu melawat nanti. Oh, itu mau buat bekal tuh, bukan hartanya nggak ada apa-apa. Ya Allah. Nah, ada lagi? Nah, ini ada hadis Masya Allah nih. Rasulullah SAW beliau mengatakan, la'an azkurallaha ma'a qaumin ba'da salatil fajr ila tulu'i syams ahabbu ilayya minad dunya wa fiha. Kata Rasulullah SAW, aku duduk bersama satu orang, nih kayak seperti kita ini nih, apa, kita duduk sama satu kaum, sama satu kelompok dari sholat subuh sampai terbitnya matahari, kata Rasulullah SAW, mengingat Allah lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Insya Allah ya, kita kumpul-kumpul kayak gini, ingat Allah. Nah, ini nikmatnya sebenarnya nih, bahkan kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oh, kalah Qarun ya. Qarun kalah tuh, dia tuh makanya Qarun dikasih begitu kalah. Iya. Masya Allah. Nikmat ya Mang. Nah gitu ya. Lagi. Pokok niatin dah, kita kalau belum punya apa-apa kita niatin, insya Allah mudah-mudahan kita dapat. Nah tapi ketika kita punya harta, nah, kita harus keluarin tuh, jangan tumpuk-tumpuk aja dah. Nah udah ya, udah lagi, udah jam 6 dah nih pas. Wallahu alam biswab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajarin jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah
المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان، الأمان من زوال الإيمان، لا إله إلا الله الأمان، الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان، يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لدى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمعين. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول، نحضر بكل صول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وأهله وصحبه عداد قدس صحبه، والحمد لله في البدء والثناء، حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. اللهم سبحانك اللهم تحية وفي سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وعليكم منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.